Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok. Yang pertama ada Aisyah Ana Septia dengan NPM 001, Meli Amelia dengan NPM 011, Naysila Destia dengan NPM 014, Siti Lailatul Falah NPM 020, Cesia Silsilia Hutauruk dengan NPM 024. Kami akan membahas tentang analisis kandungan protein. Protein adalah zat gizi makro yang tersusun dari asam amino. Di dalam tubuh, protein berfungsi sebagai sumber energi, zat pembangun jaringan, pengatur proses fisiologis, dan dalam pangan, protein juga menentukan tekstur, rasa, serta kualitas produk. Misalnya pada susu, daging, telur, ikan, maupun kacang-kacangan. Berdasarkan sifatnya, protein dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protein globular yang larut dalam air, contohnya albumin. Yang kedua ada protein serat yang tidak larut seperti kolagen dan elastin. Dan yang ketiga ada protein konjugasi yang berikatan dengan molekul lain, misalnya glikoprotein atau lipoprotein. Contoh protein penting dalam pangan yang pertama ada gluten pada tepung terigu yang memberi sifat elastis pada roti. Lalu ada ovalbumin pada telur yang membentuk buih. Lalu ada aktin dan miosin pada daging yang penting dalam pembuatan sosis. Serta ada kasein pada susu yang dimanfaatkan dalam pembuatan keju. Selanjutnya ada denaturasi protein. Denaturasi protein adalah proses terjadinya modifikasi struktur sekunder, tersier, dan kuartener dari protein tanpa memutus ikatan peptida. Perubahan struktur ini biasanya menyebabkan perubahan sifat fisikokimia dari protein tersebut. Contohnya pada albumin telur, pada saat dipanaskan, albumin yang semula larut dalam air akan kehilangan kelarutannya dan berubah menjadi gumpalan putih atau terkoagulasi. Proses pemanasan seperti ini merupakan salah satu fenomena dari denaturasi protein. Selain disebabkan oleh panas, denaturasi protein juga dapat terjadi akibat penambahan asam pelarut organik seperti alkohol atau aseton, serta penambahan garam anorganik seperti CaSO4. Misalnya, pada proses pengolahan ikan dengan isopropanol, protein ikan akan terdenaturasi dan tidak larut lagi. Begitu pula pada pembuatan tahu, protein kedelai dapat mengalami denaturasi karena penambahan garam kalsium. Protein yang telah mengalami denaturasi akan kehilangan sifat kelarutan dan sifat biologisnya. Sebagai contoh, protein enzim yang dipanaskan pada suhu tertentu akan kehilangan kemampuan larutnya dan juga aktivitas enzimatisnya. Selanjutnya ada sifat fungsional protein. Selain berperan sebagai sumber gizi, protein dari sumber yang berbeda memiliki kekhasan sifat fungsional yang berpengaruh pada karakteristik produk pangan. Sifat fungsional protein ini berperan penting dalam pengolahan pangan, penyimpanan, dan penyajiannya yang memengaruhi karakteristik yang diinginkan, mutu makanan, dan penerimaannya oleh konsumen, seperti penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa. Dalam produk pangan, protein dapat berperan sebagai pengemulsi, pengikat air, pembentuk gel atau tekstur, dan kekentalan, penyerapan lemak, dan pembentuk buih. Sifat-sifat tersebut dapat terjadi dengan adanya interaksi protein dengan pelarut di sekitarnya. Protein dapat mengikat air disebabkan oleh adanya gugus yang bersifat hidrofilik dan bermuatan. Daya ikat protein dipengaruhi oleh pH, garam, dan suhu. Protein dapat bersifat sebagai emulsifikasi, enzim, dan pembentuk buih. Sifat emulsifikasi protein disebabkan oleh sifat hidrofilik dan hidrofobik protein, di mana sisi hidrofilik akan mengikat air dan sisi hidrofobik akan mengikat lemak. Adanya sisi aktif menyebabkan beberapa protein dapat berfungsi sebagai enzim yang mempercepat reaksi-reaksi biologis. Protein dapat membentuk matriks gel dengan menyeimbangkan interaksi antara protein-protein dan protein terlarut di dalam produk pangan. Selanjutnya ada struktur protein. Ini sudah kita ketahui bahwa protein merupakan kumpulan dari asam amino dan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh asam amino untuk menjadi protein. Hal ini biasanya disebut protein structure level yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu protein. Ada protein sederhana yang hanya sampai pada struktur sekunder dan ada protein kompleks yang mencapai struktur kuartener.
Yang pertama, ada struktur primer, merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Lalu, ada struktur sekunder, terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Ada dua bentuk struktur sekunder, yaitu bentuk alpha helix yang menyerupai spiral dan bentuk beta plated sheet yang bertumpuk-tumpuk. Yang ketiga, ada struktur tersier, merupakan gabungan beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Terakhir, ada struktur kuaterner, merupakan gabungan beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Walaupun terdapat banyak protein di dalam tubuh, secara umumnya hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam dan paling banyak ditemukan di dalam tubuh. Contohnya yaitu enzim hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobulin atau antibodi. Lalu ada protein fibrosa, merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang. Biasanya bersifat tidak larut air statis dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa sangat sederhana. Ia didominasi oleh struktur sekunder yang berulang-ulang. Contohnya adalah kolagen yang hanya tersusun oleh 3 buah rantai polipeptida yang membentuk alpha helix. Contoh protein fibrosa yang lain yaitu keratin yang menyusun bulu rambut dan kuku serta protein penyusun sutra dan jaring laba-laba. Selanjutnya ada analisis kadar protein. Analisis kadar protein dalam bahan pangan memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu untuk menentukan jumlah protein yang terkandung dalam bahan pangan, menentukan tingkat kualitas protein dari sudut gizi, dan menelaah protein sebagai suatu bahan kimia, misalnya secara biokimiawi, fisiologi, dan reologis. Nah, di sini ada 7 metode yang digunakan untuk menganalisis kadar protein. Yang pertama itu ada metode Catchdale, yang kedua metode Biuret, yang ketiga metode Lowry, keempat metode pengikat zat warna atau dye binding, yang kelima itu ada metode titrasi formol, yang keenam metode Dumas yaitu pembakaran nitrogen, yang terakhir yaitu metode spektroskopi infrared. Nah, mari kita bahas satu-satu ya untuk metode analisis kadar protein. Yang pertama itu ada metode Catchdale. Metode Catchdale yaitu menentukan kadar protein dari total nitrogen sampel dengan faktor konversinya yaitu 6,25. Nah, metode ini tuh akurat dan bisa untuk semua bahan pangan. Namun, ada kekurangannya yaitu waktunya lama dan juga mengukur nitrogen non-protein. Di metode ini ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama itu ada tahap detruksi. Nah, di tahap detruksi itu, sampel dihancurkan menggunakan asam kuat, yaitu asam sulfat, sambil dipanaskan hingga sekitar 370 derajat Celcius. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melepas nitrogen yang terdapat dalam sampel. Agar proses penghancurannya berjalan lebih cepat dan sempurna, biasanya itu ditambahkan katalis seperti merkuri oksida, tembaga, dan titanium dioksida. Selain itu juga kalium sulfat juga ditambahkan untuk meningkatkan titik didih asam sulfat, sehingga pemanasannya itu menjadi lebih efektif. Nah, selama proses detruksi ini juga, nitrogen dari sampel akan bereaksi dengan asam sulfat dan berubah menjadi amonium sulfat. Yang kedua itu ada tahap netralisasi dan distilasi. Nah, di tahap ini, setelah penghancuran selesai, larutan yang mengandung amonium tersebut ditambahkan larutan basa kuat, yaitu natrium hidroksida pekat atau NaOH menetralisir asam sulfat. Nah, reaksi ini kan akan memecah amonium sulfat menjadi gas amonia, NH3. Gas amonia kemudian dievaporasi melalui proses distilasi dan ditangkap oleh larutan asam borat H3BO3. Itu akan terbentuk senyawa amonium borat. Yang terakhir itu ada proses titrasi. Nah, di proses ini larutan amonium borat hasil distilasi tadi kemudian dititrasi menggunakan larutan asam klorida encer. Nah, reaksi ini akan melepaskan kembali asam borat dan membentuk amonium klorida. Jumlah sel yang digunakan dalam titrasi ini setara dengan jumlah gas amonia yang terbentuk pada tahap sebelumnya.
Berdasarkan hasil perhitungan kimia, 1 mol HCl bereaksi dengan 1 mol nitrogen, yang berarti 1 mol nitrogen sama dengan 14 gram nitrogen. Selanjutnya itu ada metode Biuret. Nah, metode Biuret ini didasarkan pada prinsip bahwa zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida dapat membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam Cu dalam larutan alkali. Karena seluruh protein mengandung ikatan peptida, maka metode Biuret ini merupakan salah satu metode terbaik untuk menentukan kandungan larutan protein. Metode Lowry merupakan salah satu metode kimia yang digunakan untuk menentukan kadar protein berdasarkan reaksi warna. Prinsip utamanya adalah terbentuknya kompleks antara ion Cu2+ dari reagen Biuret dengan ikatan peptida protein, yang kemudian direduksi oleh asam amino aromatik, seperti tirosin dan triptofan. Menggunakan reagen Volin-Chiarot-Chalte, reaksi ini menghasilkan warna biru keunguan yang dapat diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nanometer. Langkah-langkah metode Lowry. Yang pertama, kita bisa campurkan sampel protein dengan reagen Lowry. Kedua, kita bisa tambahkan reagen Volin-Chiarot-Chalte. Yang selanjutnya, biarkan sampel tersebut bereaksi hingga terbentuk warna biru. Lalu, kita bisa ukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer dengan panjang 600 nanometer. Selanjutnya, kita bandingkan hasil dengan kurva standar BSA, bovine serum albumin, untuk menentukan konsentrasi protein. Untuk kelebihan dan kekurangan, metode Lowry sangat sensitif dan cocok untuk mengukur protein dalam jumlah kecil. Namun, senyawa lain seperti fenol atau deterjen bisa mempengaruhi hasilnya. Maka dari itu, metode ini tuh lebih cocok digunakan di laboratorium penelitian yang membutuhkan hasil yang sangat akurat. Perbedaan metode Biuret dengan metode Lowry ini adalah pada reagen yang digunakan. Dalam analisis penetapan kadar protein dengan metode Lowry, digunakan reagen khusus yang dinamakan dengan reagen Lowry, dan perlu dipersiapkan larutan protein BSA bovine serum albumin untuk pembuatan kurva standar. Pada kurva di gambar, kurva standar BSA digunakan untuk menentukan kadar protein, yang dimana dalam suatu sampel, pada grafik sumbu X itu menunjukkan konsentrasi protein BSA, dan sumbu Y menunjukkan nilai absorbansi ABS yang diukur dengan spektrofotometer. Semakin tinggi konsentrasi protein, semakin besar nilai absorbansinya, sehingga membentuk garis lurus naik, hubungan linear dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, yang dimana yaitu absorbansi, X konsentrasi protein, A intercept, B kemiringan garis. Kurva ini dibuat dengan mengukur beberapa larutan standar BSA dengan konsentrasi yang berbeda. Setelah kurva terbentuk, nilai absorbansi sampel dapat dimasukkan ke persamaan tersebut untuk menentukan konsentrasi proteinnya. Metode selanjutnya yaitu metode pengikatan zat warna atau dye binding. Metode ini dikenal juga sebagai metode colorimetric binding assay, di mana protein bermuatan positif akan berinteraksi dengan zat warna bermuatan negatif, seperti amido black, komasi brilliant blue, atau orange dye. Jumlah zat warna yang terikat sebanding dengan jumlah protein yang ada dalam sampel. Langkah metode dye binding ini yaitu pencampuran urutan protein dengan zat warna, yang kemudian zat warna yang tidak terikat pada protein dapat dipisahkan dengan cara sentrifugasi, yang kemudian supernatan tersebut diukur intensitas warnanya dengan menggunakan spektrofotometer. Semakin rendah intensitas warna dari supernatan menunjukkan semakin banyak zat warna yang diikat oleh protein, yang berarti semakin tinggi kadar proteinnya. Kelebihan dan kekurangan metode dye binding ini, yang pertama yaitu dia cepat dan sederhana, dan juga tidak memerlukan bahan kimia yang berbahaya, sehingga cocok digunakan untuk analisis cepat di laboratorium pangan. Namun, kelemahannya yaitu hasil dapat dipengaruhi oleh pH larutan dan kandungan ion, karena muatan protein sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Metode titrasi formal. Metode ini termasuk ke dalam metode kimia klasik yang digunakan untuk bahan pangan cair seperti susu dan sari kedelai. Prinsipnya adalah reaksi antara formaldehida dengan gugus amino bebas dari protein. Reaksi tersebut bisa menghasilkan senyawa metilena dan menyebabkan peningkatan keasaman larutan, yang kemudian bisa kita ukur secara titrasi dengan menggunakan sodium hidroksida standar dengan phenolphthalein sebagai indikator. Titik akhir titrasi ditentukan berdasarkan pembentukan warna pink. Peningkatan keasaman ini berkorelasi dengan konsentrasi protein. Untuk mengkonversi volume titran ke konsentrasi protein, kita bisa gunakan
rumus yaitu persen protein sama dengan T dikali 0,17. T di sini yaitu volume NaOH yang digunakan untuk menetralkan 1000 ml sampel. Kelebihan dan kekurangan metode titrasi formal ini yaitu pada prosesnya cepat dan sederhana, tidak memerlukan peralatan yang mahal. Namun kelemahannya adalah akurasinya yang rendah, terutama untuk bahan dengan komposisi kompleks atau kadar lemak yang tinggi, karena formaldehida hanya bereaksi dengan gugus amino bebas, bukan dengan keseluruhan protein. Metode Dumas. Metode Dumas adalah metode modern yang digunakan untuk menentukan kandungan nitrogen total dalam sampel. Prinsipnya yaitu sampel dibakar pada suhu tinggi 700 sampai 1000 derajat Celcius dalam kondisi oksigen murni. Proses pembakaran menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, air, dan nitrogen. Kelebihan dan kekurangan metode Dumas ini yaitu cepat, akurat, dan ramah lingkungan, dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya seperti asam sulfat yang terdapat pada metode Kezeldah. Selain itu, hasil analisis bisa diperoleh dalam waktu kurang dari 5 menit. Namun, dari segi kekurangannya terletak pada biaya alat yang tinggi dan perlunya kalibrasi rutin. Metode spektroskopi dilakukan dengan menyinari sampel menggunakan gelombang IR, kemudian detektor mengukur energi yang diserap oleh gugus fungsi pada protein. Data absorbansi yang dihasilkan diubah menjadi nilai kadar protein melalui kurva kalibrasi standar. Kelebihan dan kekurangan pada metode ini adalah proses cepat, tidak merusak sampel, dan tidak memerlukan bahan kimia. Sangat cocok digunakan di industri pangan besar seperti susu, biji-bijian, dan daging untuk kontrol kualitas harian. Kesimpulan dari semua metode ini adalah setiap metode analisis protein memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Metode Lowry dan Day binding cocok untuk analisis laboratorium skala kecil karena mudah dan sensitif. Kalau untuk metode formal lebih sederhana dan cocok untuk bahan cair seperti susu, sedangkan Dumas dan spektroskopi infrared merupakan metode modern yang banyak digunakan di industri karena cepat, akurat, dan efisien. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan analisis, jenis bahan, biaya, serta tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Tidak ada satu metode yang paling sempurna karena masing memiliki fungsi dan keunggulan tersendiri sesuai konteks penggunaannya.